Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, NPM 2114151022 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lambung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, materi tentang optimasi aktivitas bakteriosin yang dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus plantarum dari minum Sehuntiau. Hasil karya Rafika Sari, Pratiwi Apri Damayanti, dan Meli Oktaviani. Pendahuluan, Indonesia memiliki berbagai jenis makanan dan minuman tradisional. Makanan dan minuman tradisional umumnya mudah mengalami kerusakan dan tidak memiliki daya simpan yang lama. Belakangan ini, makanan dan minuman tradisional dimodifikasi dengan penambahan pengawet kimia agar tetap bertahan lama selama masa penyimpanan. Pengawet yang sering digunakan pada makanan dan minuman salah satunya yaitu sodium benzoat. Penggunaan bahan pengawet ini memiliki batas maksimum untuk dikonsumsi. Hasil penelitian yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa efek konsumsi sodium benzoat pada konsentrasi 60 dan 120 mg per kilogram berat badan menurunkan jumlah sel darah putih. Shah Muhammad et al. 2016. Pengawet alam dapat diperoleh melalui bakteri asam laktat atau BIL. Sebab BIL dapat menghasilkan suatu zat yang dapat mencegah kerusakan pada makanan, yaitu bakteriosin. Penggunaan bakteriosin sebagai biopreservatif dikarenakan adanya aktivitas antibakteri. Tuome et al. 2002. Aktivitas antibakteri ini dimanfaatkan untuk mencegah bakteri membusuk berkembang pada makanan seperti bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Bakteriosin sendiri didefinisikan sebagai suatu senyawa protein yang memiliki bobot molekul kecil dan mempunyai aktivitas sebagai antibakteri atau bakterioristatik. Jack et al. 1992. Penggunaan bakteriosin dalam pengawetan makanan dipengaruhi oleh sifat-sifat bakteriosin tersebut, mengingat dalam pengolahan makanan melibatkan proses pemanasan dengan suhu yang cukup tinggi, pH yang beragam, dan sebagainya. Aktivitas bakteriosin berbeda-beda terhadap kisaran pH dan suhu. Isolat unggulan BIL yang telah teridentifikasi dari Sehuntiau yaitu Lactobacillus plantarum. Desliandri et al. 2016. Metode: 1. Pengambilan sampel. 2. Konfirmasi bakteri asam laktat. 3. Ekstraksi bakteriosin. 4. Uji aktivitas bakteriosin. 5. Uji sensitivitas bakteriosin terhadap enzim proteolitik. Pengaruh pH terhadap aktivitas bakteriosin. 7. Pengaruh suhu pemanasan terhadap aktivitas bakteriosin. Sampel Lactobacillus. Pengambilan sampel Lactobacillus plantarum telah diisolasi dari minuman Sehuntiau yang diperoleh dari pedagang kaki lima. Konfirmasi bakteri asam lactatoduction. Peremajaan BIL dilakukan sebagai proses konfirmasi BIL. Peremajaan BIL dilakukan pada suhu 32 derajat selama 24 jam. Kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi BIL menggunakan uji pewarnaan gram. Bakteri difiksasi di atas gelas preparat dan diteteskan dengan kristal violet selama 2 menit. Ekstraksi bakteriosin. Isolat BIL ditumbuhkan dalam media MRS cair 5,0 ml. Kemudian divortex hingga homogen dan setelah itu diinkubasi pada suhu 32 derajat selama 24 jam. Kultur cair disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm rotary per minute pada suhu 4 derajat Celcius selama 15 menit. Metode difusi agar digunakan dalam uji aktivitas bakteriosin sebanyak 20 supernatan antibakteri diteteskan pada kertas cakram steril berdiameter 5 mm. Kertas cakram diletakkan di atas media MHA yang mengandung bakteri indikator Saureus dan E. coli. Diameter zona hambatan dihasilkan di sekitar kertas cakram diukur dengan menggunakan jangka sorong setelah diinkubasi selama 24 jam suhu 30 derajat. Desliandri et al. 2016. Uji sensitivitas bakteriosin terhadap enzim proteolitik. Disiapkan masing-masing enzim tripsin dan katalis sebanyak 70. Konsentrasi 1 mg per mili dilarutkan dalam kadar fosfat pH 7,6 untuk enzim tripsin dan pH 7,0 untuk enzim katalis. Katalase kemudian sebanyak 250. Supernatan bakteriosin ditambahkan ke dalam enzim yang telah disiapkan. Kemudian diinkubasi selama 2 jam pada suhu 25 derajat.
filtrat disterilkan dengan filter millipore berdiameter 0,22 ke dalam tabung steril sebanyak 20 supernatan antibakteri diteteskan pada kertas cakram steril berdiameter 6 mm. Kertas cakram diletakkan di atas media MAH yang mengandung bakteri indikator E. coli dan S. aureus. Diameter zona hambat yang dihasilkan di sekitar kertas cakram diukur dengan menggunakan jangka sorong. Setelah diinkubasi selama 24 jam, suhu 30 derajat Celcius. Sari et al. 2011. Pengaruh pH terhadap aktivitas bakterisin. Sebanyak 2 mili bakterisin dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda dan kemudian diatur pH 2, 4, 6, 8, dan 10 menggunakan HCl dan NaOH dan inkubasi selama 4 jam pada suhu ruang. Aktivitas bakteriosin kemudian diuji dengan metode difusi agar menggunakan bakteri S. aureus dan E. coli. Saat et al. 2015. Pengaruh suhu pemanasan terhadap aktivitas bakteriosin. Sebanyak 5 mili bakteriosin dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 80 derajat, 100 derajat selama 30 menit di hot plate dan 121 derajat selama 15 menit di autoclave. Aktivitas bakteriosin kemudian diuji dengan metode difusi menggunakan bakteri E. coli dan S. aureus. Ogunbawo et al. 2003. Hasil dan pembahasan. Isolat BIL Lactobacillus plantarum yang telah diisolasi dari minuman si Hun Tiao diremajakan kembali untuk mendapatkan kultur kerja yang baru dan siap digunakan dalam tahapan penelitian selanjutnya. Permajaan dilakukan pada suhu 32 derajat Celcius selama 24 jam. Bakteri asam laktat diinkubasi selama 24 jam karena semakin lama waktu inkubasi maka pH media semakin kecil. Penurunan pH mengakibatkan peningkatan kadar asam organik yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Khairia et al. 2014. Berdasarkan hasil peremajaan diperoleh bakteri yang tumbuh pada media MRSA adalah koloni berbentuk bulat dan berwarna putih. Kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi BIL dengan uji pewarnaan gram. Hasilnya menunjukkan bahwa isolat tersebut merupakan golongan bakteri gram positif yang ditandai dengan terbentuknya warna ungu pada sel bakteri dan berbentuk matang. Memiliki susunan tunggal ataupun berkelompok seperti rantai pendek. Hal ini sesuai dengan bentuk BIL khususnya Lactobacillus plantarum yang merupakan bakteri gram positif yang memiliki bentuk sel batang. Breed et al. 1985. Ini adalah hasil pewarnaan gram bakteri Lactobacillus plantarum. Supernatan yang diperoleh setelah proses sentrifugasi memiliki nilai pH awal 4,6. Nilai pH awal yang rendah menunjukkan bahwa asam-asam organik telah dibentuk oleh Lactobacillus plantarum yang termasuk ke dalam BIL. Kemudian pH dinetralkan dengan NaOH untuk mencegah asam laktat yang terdapat di dalam supernatan tidak menutupi aktivitas dari bakteriosin. Lalu difiltrasi untuk mendapatkan supernatan bebas sel. Todorov et al. 2005. Hasil pengujian bakteriosin terhadap bakteri indikator Escherichia coli yaitu terbentuk zona hambat di sekeliling cakram sebesar 6,24 kurang lebih 0,08 mm. Dan ini ada gambar zona hambat bakteri indikator Escherichia coli. Pengujian pengaruh pH terhadap aktivitas bakteriosin dilakukan untuk mengetahui ketahanan bakteriosin terhadap berbagai macam pH, khususnya pH asam basa. Hasil pengujian dengan indikator bakteri Escherichia coli yaitu pada pH 2, nilai rata-rata zona hambat yang dihasilkan 7,44 kurang lebih 1,26 mm. pH 4, nilai rata-rata zona hambat 7,38 kurang lebih 1,118 mm. pH 16, nilai rata-rata zona hambat 6,32 kurang lebih 0,22 mm. pH 8 dan pH 10 tidak menunjukkan adanya zona hambat. Tabel 1. Rata-rata zona hambat pengaruh pH terhadap aktivitas bakteriosin pada Escherichia coli. Pengaruh pH terhadap aktivitas bakteriosin pada Staphylococcus aureus. Dan ini adalah hasil penelitian tersebut. Gambar 4, diagram rata-rata zona hambat pengaruh suhu terhadap aktivitas bakteriosin pada Escherichia coli. Kesimpulan, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas bakteriosin pada uji sensitivitas dengan menggunakan enzim tripsin dan katalase terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus tidak terbentuk zona hambat.
Bakteriosis memiliki aktivitas dengan pengujian pengaruh pH pada rentang pH 2-6. Bakteriosis memiliki aktivitas dengan pemanasan pada rentang suhu 40 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat selama 30 menit dan 121 derajat selama 15 menit. Daftar acuan dari penelitian ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.